Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah, Pak Taslim. Yang saya hormati Pak Mustaqim selaku moderator yang luar biasa, Romo Sugiana, Pak Saikan yang sudah menyampaikan materi. Kita senantiasa mengaturkan puja stuti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini di tengah pandemi Covid yang luar biasa, kita bisa terbebas dan kita masih bisa bernapas dan sehat sampai hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, mungkin saya awali dengan bagaimana kita membangun kerukunan dalam rangka kita bersatu untuk melawan Covid guna mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari ribuan pulau serta dihuni oleh bangsa yang berbeda-beda. Beragam suku, agama, ras, budaya, kepercayaan, dan lain sebagainya. Ingat bahwa semakin heterogen suatu negara, semakin rentan akan terjadinya konflik. Oleh karena itu, pluralisme ini perlu kita rawat dan kita jaga dengan baik. Bahwa kerukunan itu tidak datang dengan sendirinya, namun kerukunan itu harus terus-menerus kita rawat, harus terus kita berdayakan dan diupayakan. Untuk itu menjadi tugas bersama untuk menyikapi perbedaan ini dengan menyadari bahwa diri kita ini adalah sahabat bagi semua manusia. Keberagaman dan adalah merupakan keniscayaan. Keberagaman itu merupakan kekayaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat beragam ini. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 9, pasal 29 atau bab 9 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut serta menciptakan kerukunan inter maupun antar umat beragama sebagai bentuk dharma negara dan dharma agama. Untuk memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama dibutuhkan kesadaran untuk menjaga kerukunan ini, karena kerukunan itu merupakan jiwa atau roh dari persatuan dan kesatuan. Tidak ada persatuan dan kesatuan tanpa kerukunan. Kerukunan itu adalah keindahan dan merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang harus kita syukuri dan kita terima dengan terus ikhlas. Hidup kita di Indonesia ini menolak keberagaman berarti kita mengkhianati kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta segala makhluk hidup yang ada di dunia. Dalam Ayurveda, yaitu Adhyaya 3 Sloka 30, di sana disebutkan bahwa Yena Dewana Wiyanti Nosa Widwisat Mitah Tatkrana Brahma Yagra Samjana Puruntia. Artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewa. Aku telah menganugerahkan hal yang sama padamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Umat Hindu sangat menghargai perbedaan. Dalam sejarah peradaban Hindu, kita mengenal banyak sekte yang hidup berdampingan satu sama lain, harmonis dan saling menghargai dan menghormati. Hal ini didasari dengan sloka, yaitu Eka Dewam Sarwam Wetu, Yuda Sarwa Wiyapi Sarwa Buta Naratma, Kamardiak Sarwa Buta Wisa Saksi Seta Kawalu Nirgunasja. Artinya, terdapat satu sinar suci yang Maha Esa yang tersembunyi pada setiap makhluk itu. Ada di mana-mana dari makhluk hidup memerintah semua tindakan,
berada dalam setiap ciptaan dan menjadi saksi abadi tanpa memiliki sifat apapun. Kalau melihat sloka tersebut tadi, hakikatnya kita manusia adalah sama, bahkan seluruh makhluk adalah bersaudara. Ada istilah di Hindu disebut dengan Wasudewam Kutumbakam. Kita semua adalah bersaudara. Dan banyak lagi sloka-sloka suci Weda yang dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan suatu keberagaman. Kita mengenal Tattva Masi, kamu adalah saya adalah kamu. Di sini dalam artian bahwa semua entitas adalah ciptaan Tuhan. Kemudian ada juga Sarwa Kalawidam Brahman, artinya semua yang ada adalah perwujudan Tuhan, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kemudian pada ajaran Hindu mengenal Tri Hitakarana, yaitu 3 hal yang mengakibatkan kita menjadi harmoni, yaitu kita harus rada bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita harus senantiasa melaksanakan interaksi sosial, hubungan baik antar sesama umat manusia. Dan yang ketiga, kita harus juga menjaga alam semesta di mana tempat kita berdiri atau hidup, tempat kita memberikan kehidupan di alam dunia ini. Kemudian terkait dengan pandemi COVID, dalam filosofi Hindu kita mengenal ada lontar, yaitu lontar rongga segara bumi. Dalam teologi Hindu, terjadinya pandemi COVID ini merupakan hukum alam, sama dengan musibah gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan peristiwa lain yang ada. Ini adalah merupakan siklus alam yang bekerja. Planet berputar, ada siang, ada malam, ada lahir, hidup, ada mati. Jadi manusia ini adalah merupakan bagian dari alam, sehingga secara tidak langsung kita manusia ini terbelenggu oleh alam. Dalam Hindu dikenal dengan istilah rete. Rete ini adalah hukum alam ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk menata eksistensi dan dinamika alam dan manusia yang terbangun dari 5 unsur, yaitu ada apa? Yaitu air, ada pertiwi tanah, ada teja api, ada bayu udara, dan akasa yaitu ether. Nah, kita di Hindu menyikapi bahwa COVID ini kita analogikan sama dengan seorang nelayan dalam menghadapi musim angin atau musim topan, sehingga laut dengan gelombang yang sangat tinggi. Apabila laut dalam gelombang tinggi, sebaiknya kita sebagai nelayan harus menepi dulu, tidak usah melaut dulu. Bukan Sang Yang Baruna Tuhan, apa Dewa Baruna, penguasa samudra itu marah kepada kita sebagai umat manusia, namun justru memberi kesempatan kepada kita untuk beristirahat sejenak, bisa mungkin bercengkrama lebih lama dengan keluarga, bisa memperbaiki alat sarana prasarana perahu maupun alat-alat tangkapan ikan kita. Dan juga seperti tadi disampaikan bahwa kita akan lebih bisa mendekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang kita yakini dalam agama Hindu terkait dengan COVID-19. Oleh karena itu, keyakinan dalam agama Hindu sudah sejalan apa yang dilakukan, diupayakan oleh pemerintah, yaitu 2 hal, yaitu yang pertama, kita sementara menyingkir dulu, menghindari dulu kekuatan alam ini demi keamanan jiwa raga kita sendiri. Yang kedua, kita mengupayakan untuk memproteksi diri, yaitu dengan cara vaksin, sehingga ada kekuatan dalam tubuh kita menghadapi COVID-19 ini. Ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan juga dari umat Hindu, khususnya di Kota Semarang, sehingga meminimais korban jiwa yang ada pada umat kita. Kemudian
terkait dengan bagaimana mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bahwa kita harus bersama-sama, bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Jangan sampai ada istilahnya yang tidak meyakini bahwa COVID itu konspirasi dan lain sebagainya. Bahwa kita yakin bahwa ini ada. Kita menggunakan WWK, menggunakan akal sehat. Mau COVID ini sudah ada seluruh dunia, menjangkiti seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Gitu. Menjangkiti seluruh dunia. Dan di Indonesia pun banyak dari nakes yang meninggal juga. Banyak pejabat-pejabat yang meninggal, banyak juga masyarakat kita yang meninggal karena COVID. Rasanya sudah tidak ada alasan lagi kita tidak mempercayai akan adanya COVID ini. Dan diharapkan bagaimana kita bisa bersatu. Ya bersatu sementara sama-sama kita melaksanakan, mendukung pemerintah. Dan saya sebenarnya kurang sependapat apabila ada politisi saat kita berjuang di tengah COVID ini masih berbicara 2024. Belanda masih jauh 2024. Kalau kita sekarang sudah membicarakan masalah 2024, ini sangat berpengaruh dan mengakibatkan bangkitnya lagi polarisasi di tengah masyarakat kita. Gitu. Oleh karena itu, saya mengharapkan sementara ditunggu dululah. Kita sama-sama berjuang untuk melawan COVID ini dululah. Sehingga negara kita bebas. Kita sudah sangat menginginkan saya bisa nanti ketemu Pak Mustaqim, kemudian bisa salaman, kemudian bisa cepaka-cepiki, bisa makan bareng gitu, bisa guyonan bareng gitu harapan kita. Tidak seperti sekarang ini kita Zoom meeting jauh-jauhan gitu. Kita menjadi antisosial ya. Nah, ini sudah kita sudah jenuh. Oleh karena itu, harapan kami ayo kita sama-sama untuk berjuang, sama-sama meyakini bahwa kita sesama anak bangsa. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera bisa berlalu. Kita satu hal yaitu kekuatan doa, juga meyakini apa yang sudah mengikuti upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu prokes, kemudian manut tadi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita selaku umat yang beragama senantiasa berdoa. Sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.